Shalom Antiokers and welcome to X Antioke Creative Talks, kisah para Antiokers. Bersama Sakti, aku ini yang bakal temenin Anda selama beberapa menit ke depan. Antiokers, terasa kita sudah masuk ke minggu ketiga di bulan November 2021. Sebentar lagi udah mau Natalan. Jadi kita akan senang-senang, tapi sebelum itu pastinya kita masih ada di tema pantang menyerah di podcast kita di bulan November. Jadi kita akan ngajak ngobrol lagi narasumber yang akan ngebagiin tentang pantang menyerah juga. Dan kebetulan kita berhasil mengajak seorang narasumber akan ngebagiin ceritanya terkait sektor perhotelan ya, karena terkait sektor perhotelan. Karena kita tahu bareng-bareng bahwa sektor perhotelan merupakan salah satu sektor yang terdampak gara-gara pandemi ini. Tentu aja, jadi banyak orang yang takut nginep ke hotel gitu kan. Pasti juga Antiokers juga beberapa ada yang belum udah lama nggak ke hotel juga. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol bersama narasumber kita yang satu ini. Nama panjangnya adalah Bapak Roni Dwi Laksinto atau biasa saya panggil dengan Kak Roni. Ini dia. Halo Kak Roni, selamat malam. Halo, selamat malam Sakti. Selamat malam Antiokers. Apa kabar Kak? Kabar baik, puji Tuhan. Kak Roni, seperti biasa di Antioke Creative kita mempersilahkan dulu Kak. Ini sebenarnya wajah lama sebetulnya. Kalau teman-teman pemuda yang sering main basket, saya selalu, pokoknya kita sering lihat lah kakak yang satu ini. Jadi mungkin dari Kak Roni bisa perkenalkan diri dulu Kak, nama lengkapnya siapa, nama panggilannya siapa, dan termasuk jemaat lama juga sebenarnya Kak Roni ini, tapi boleh disebutkan beribadah di Antioquia sejak tahun berapa Kak? Wah, silakan Kak Roni. Oke, terima kasih Sakti. Selamat malam Antiokers sekali lagi, puji Tuhan. Ya, nama saya Roni Dwi Laksinto lengkapnya. Panggilannya Roni. Kalau dibilang tahunnya agak lupa ya Sakti. Tapi dari zamannya saya remaja. Okay. Dari zamannya ibadah di ruko-ruko sebelah gereja. Oke. Nah, sampai sekarang masih remaja juga, jadi nggak terlalu lama. Betul. Harus tetap remaja sampai kapanpun. Dan Kak Roni ini mungkin buat yang belum tahu juga, tapi mungkin mengenal Om Widono. Iya. Doa. Nah ini adalah putranya dari Papa saya. Betul. Karoni. Papanya Karoni ya Kak? Iya. Jadi salah satu dari jemaat yang lama juga sebetulnya. Anyway Kak Roni, terima kasih banyak sudah mau hadir di sini. Kita akan ngobrol-ngobrol banyak seperti yang di awal tadi. Kita akan ngebahas tentang karir dari Kak Roni nih terkait perhotelan. Jadi ini bakal seru banget. Kita udah kayak tahun ini cukup menarik Kak, karena kita banyak ngebahas tentang background. Kalau misalnya tahun lalu itu memang sebenarnya tidak ada yang lebih bagus dan lebih buruk. Tapi memang tahun lalu itu kita ngebahas tentang kesaksian, terus juga sharing tentang pujian penyembahan. Tapi kalau tahun ini kita kebanyakan ngebahas tentang background dari masing-masing gitu. Ada yang kayak Kak Yohanes di BUMN, ada juga yang kalau mungkin kenal Kak Vini, anaknya Om Vipen, itu dia dari sisi marketing ya, marketing gitu. Ini sekarang kita ngebahas dari sisi perhotelan juga nih. Jadi ya mungkin akan memperluas banyak profesi, jadi nggak cuma dokter. Banyak nih yang seru-seru nih sebenarnya pertanyaannya. Kalau nih, aku pengen nanya saat ini mungkin bisa dijelaskan memang terkait perhotelan, tapi spesifiknya Kak Roni ini profesinya apa sih Kak? Oke, profesi saya ya sebagai pekerja hotel Sakti. Tepatnya sedikit promosi ya di Hotel Royal Tulip Gunung Gelis Resort dan Golf di Bogor. Oke. Ya profesi hotel, mau jabatannya apa ya, saya tetap melayani tamu-tamu yang menginap di hotel tersebut. Oke, jadi intinya segala aspek lah ya, kayak apapun ya. Pokoknya yang penting customer puas dan bisa nanti kalau mau nginap kembali ke hotel itu lagi. Gitu ya, memastikan itu. Oke, berarti kita kalau misalnya Kak Roni sudah mendisklaim bahwa semuanya bisa asalkan customer puas, berarti kita bisa tanya apapun terkait hotel nih. Pokoknya kita akan tanya sampai habis. Kak Roni, kalau boleh tahu awal berkarirnya itu tahun berapa? Mungkin sekiranya ya, tapi awal berkarirnya itu kapan dan gimana nih ceritanya kok bisa berkarir dalam dunia perhotelan? Sebenarnya background pendidikannya juga dari perhotelan. Oke. Dan kebetulan awal berkarir malah bukan di perhotelan. Setelah 2 tempat kerja yang berbeda, baru masuk di perhotelan. Jadi saya pekerjaan pertama itu sempat di Merpati yang udah bankrupt. Ada juga saya di Forex.
trading, baru di perhotelannya sampai sekarang. Tapi pekerjaan yang pertama kedua itu singkat-singkat sih. Justru tapi kalau walaupun melalui yang tadi yang sempat disebutkan trading dan juga pekerjaan lainnya, tapi memang lama sepertinya masih di perhotelan ya kayak sama seperti jurusan kuliahannya. Oke, berarti Kak Roni juga sebutkan bahwa perkuliahannya itu mengambil jurusan perhotelan. Nah, betul. Tahu Kak sebenarnya perhotelan itu, ini kan kita sebagai orang awam nih cerita, aku juga memposisikan diri sebagai orang awam nih. Kalau hotel kan biasanya berarti kan nyambut tamu, resepsi. Aku selalu lihat resepsionis, ada ya pelayan, room boy dan sebagainya. Kalau ada jurusan perkuliahan hotel, nah itu kurikulumnya apa aja Kak kalau kita ngambil jurusan perhotelan di kampus? Iya, saya juga bingung, Sakti. Orang yang bersihin kamar aja pakai kuliah ya. Ini mungkin jangan ngerem. Sebenarnya ini ya kita ketakutan kita ngeremehin jurusan-jurusan yang unik kayak gini. Tapi sebenarnya ya di film aja pasti ada kurikulumnya, ada detail-detailnya. Perhotelan apa aja nih Kak yang dipelajari? Ya, sebenarnya saya masuk perhotelan, khususnya kuliah perhotelan atau sekolah perhotelan, saya itu menghindari matematika dan fisika hitung-hitungan. Tapi at the end, saya nemu dasar-dasar akuntansi di kuliah saya. Dan mau nggak mau emang harus ada hitung-hitungannya dari jumlah kamar, perhitungan revenue kamar, dan juga ada dasar-dasar housekeeping, dasar-dasar pengetahuan dari front office atau kantor depan, bahasa, bahkan mempelajari FB ataupun kitchen sendiri. Belajar masak pun juga pernah. Kalau di kampusnya itu apa nama jurusan itu, apakah perhotelan atau ada nama sendiri gitu? Mungkin kalau yang baru masuk tahun pertama itu masih umum. Tapi udah semester 3 itu udah masuk penjurusan. Jadi ada 3 jurusan. Ada jurusan rooms itu mencakup front office dan housekeeping. Ada jurusan FB itu FB service termasuk restoran. Ya, food and beverage. Ya. Betul, termasuk bar juga. Dan ketiga FB production atau di kitchen atau pastry. Berarti di semester 3 pun udah diarahkan hotel ini mau spesifik kemana ya, kurang lebih seperti itu ya Pak. Berarti perhotelan ini membahas ataupun mengajar bagaimana caranya pastinya sebagai pegawai ataupun employee perhotelan yang baik seperti apa, yang seharusnya seperti apa. Nah, pertanyaan saya pasti kan saya ngelihat banyak juga teman rekan-rekan gitu ya yang ambil kerja di mana? Saya setelah lamar-lamar akhirnya ada lowongan nih di hotel gitu. Emang kuliahnya berhubungan dengan hotel? Enggak gitu. Jadi ada juga orang-orang yang tidak kuliah di perhotelan tapi bisa masuk. Nah, makanya pertanyaan saya, apakah sebenarnya itu sebaiknya itu masuk ke perhotelan itu harus punya background atau seperti apa nih Kak? Bagaimana Kak Roni melihat orang yang udah capek-capek kuliah perhotelan buat masuk hotel, tiba-tiba ada orang di luar masuk ke perhotelan sebagai pegawai hotel ya? Kalau yang saya lihat sepanjang saya berkecimpung di perhotelan, kuliah perhotelan, sebenarnya itu tergantung dari orangnya, Sakti. Ada teman saya yang memang dia kuliah 4 tahun, 5 tahun di manajemen perhotelan. Dia nggak di perhotelan. Saya kerja pertama saya, atasan saya lulusan SMA. Tapi dia memiliki jabatan. Tapi sebenarnya kalau balik pertanyaan harus atau tidak harus. Tergantung dari panggilan kamu ke hotel. Ke hotel itu adalah melayani. Kamu sanggup melayani tamu atau orang? Gitu. Jadi memang tidak harus, cuman memang di jurusan perhotelan, jurusan perkuliahan perhotelan tadi itu membahas ya Kak bagaimana caranya lebih bagus lagi dalam hal menjadi pegawai perhotelan gitu. Ada privilege ya. Gimana? Ada privilege berarti ya Kak ya sebagai orang anak-anak jurusan perhotelan ketika masuk karena dia sudah punya knowledge terlebih dahulu gitu. Betul. Ya memang ada beberapa hotel atau beberapa brand hotel yang melihat educational background-nya juga. Oke. Betul. Jadi ada beberapa hotel yang kalau ingin step up posisi atau naik jabatan ya dilihat paling enggak dia jenjang pendidikannya apa, seperti apa, itu ada. Jadi setiap brand itu memiliki beberapa standar untuk educational background-nya. Kualifikasi lah ya Kak ya. Berarti ya harus memenuhi ini gitu.
Oke. Aku paham. Berarti kesimpulannya adalah siapapun bisa masuk ke dalam perhotelan, tapi memang kebanyakan hotel pun juga memberikan kualifikasi bahwa seharusnya orang-orang yang mau masuk atau bekerja di hotel harus punya background ataupun pendidikan di jurusan perhotelan. Kurang lebih seperti itu dari Roni ya. Nah, Kak Roni, aku sebelum kita ngebahas tentang, ya kita tahu lah, ini mungkin disclaimer juga sebelum kita masuk lebih lanjut bahwa selama pandemi ini bahwa kita tahu hotel adalah salah satu yang kena dampak dari jadi banyak orang yang mungkin urung niatnya untuk menginap di hotel, dan kalau nggak salah juga ada beberapa kali saya tahu bahwa hotel juga membatasi beberapa orang untuk menginap. Jadi dalam berapa hari itu mesti berapa yang nginep dan sebagainya. Nanti mungkin akan dibahas lebih lanjut oleh Kak Roni. Tapi sebelum itu, aku pengen nanya ke Kak Roni, gimana nih ketika masuk ke dunia perhotelan sebagai karir gitu ya, kayak suka dukanya seperti apa sih Kak? Aku pengen tahu nih. Pasti juga orang pengen tahu nih, apa nih yang bisa jadi sukanya, apa yang bisa jadi dukanya sebagai pegawai perhotelan. Aduh, sukanya banyak, dukanya juga banyak. Oke. Jadi dukanya itu ya seperti ya kita jadi pekerja ya, kalau boleh secara gamblang, awal-awal pekerjaan saya membersihkan toilet umum di restoran ataupun di hotel. Membersihkan kamar hotel tamu. Nah, bisa dibilang itu duka karena kita kerjanya keras gitu loh. Iya, betul. Nah, tapi sukanya itu ya saya punya banyak teman. Saya banyak ketemu tamu, saya banyak ketemu orang-orang yang asing buat saya, tapi akhirnya jadi teman, akhirnya bisa kenalan, bisa bukan networking. Lalu saya ambil dari semua duka yang saya alami, saya cuma ingin ambil hikmahnya aja, kayak orang bule ini, gua harus belajar bahasa Inggris gua. Saya ajak ngobrol. Seperti itu. Jadi suka dukanya sih tiap pekerjaan pasti ada. Betul. Jadi tergantung kita menyikapinya aja bagaimana. Tapi itu kan proses. Betul. Proses saja. Jadi kalau suka duka di perhotelan, ya siap-siap dikomplain oleh tamu, itu aja. Iya. Dan kalau dikomplain ya jangan dibawa ke hati, karena pasti akan ada komplain. Itu hanya pekerjaan. Tapi aku pengen tanya Kak, masalah komplain. Pernah nggak sih Kak ada komplain? Ini karena personal, jadi aku agak berani nanya. Kalau secara umum kan mungkin orang-orang punya pemandangan berbeda. Kalau dari Kak Roni sendiri pernah nggak sih keluhan termaksimal dari seorang customer kepada Kak Roni apa nih? Yang bisa dibagi. Maksimal itu gimana? Mungkin termarah-marahnya kayak gimana, atau paling keluhnya kayak gimana? Aku pengen tahu nih. Ada nggak sih Kak pengalamannya? Ya, sebenarnya banyak, tapi saya kasih contoh yang ada di sini aja ya, tempat saya kerja. Ada satu pasang keluarga lah. Kan kita tahu di hotel itu kita nggak boleh bawa binatang peliharaannya. Tapi somehow itu kucing bisa sampai kamar dia. Lolos. Dan akhirnya ditemuin, dan akhirnya kita kasih note ke tangan itu kalau itu harus dikeluarkan. Walaupun dia di kukunya udah digunting atau apa, tapi kan tetap kotorannya atau apa. Dan dia sampai gebrak meja dan sampai face to face ke saya. Jadi dia hampir berapa inci gitu mukanya, kayak mau nggak tahu mau mukul atau challenge. Ya itu cukup keras suaranya, tapi ya saya karena masih memakai name tag, saya bekerja dan saya harus pikirin hanya pekerjaan, ya tetap harus tenang, harus sabar menjelaskan. Nah, pada akhirnya memang kucing itu berhasil kita bawa keluar, kita keep di luar. Jadi ya sebenarnya maksimal untuk komplain itu keras atau tidaknya ya semuanya keras. Betul. Gitu. Tapi ya karena mereka kasih kita bisnis, ya kita juga harus layani komplain. Betul. Walaupun sebenarnya pastinya kita juga udah dari awal udah wanti-wanti bahwa sebenarnya hewan peliharaan itu sebenarnya tidak boleh masuk lah ya, dilarang untuk ya tetap dengan nada yang halus, dengan nada yang sebijak mungkin kita harus mengontrol emosi kita, dan itu pastinya semakin terlatih karena pastinya nggak terjadi cuma sekali dua kali ya. Pasti ada aja ya. Iya. Pasti ada. Bener, udah sering. Udah sering itu. Anyway Kak Roni,
yang aku janjikan tadi, kita pengen ngebahas nih terkait yang sekarang terjadi, masih terjadi sebenarnya walaupun angka sudah turun, itu terkait pandemi dan dampaknya kepada perhotelan. Kita semua tahu dan udah paham bareng-bareng bahwa semua sektor pekerjaan mengalami dampak, bukan hanya perhotelan gitu, dan udah hampir 2 tahun ini. Nah, kalau di sektor perhotelan sendiri, Kak Roni, ini imbasnya gimana aja sih, Kak? Boleh di-share nggak sih, Kak, pengalaman seperti apa? Imbasnya sangat-sangat memukul kita, insan perhotelan sebenarnya. Karena kalau saya bilang kasih tahu, gaji saya itu dari tamu yang menginap. Tidak ada tamu, saya tidak dapat gaji. Dan puji Tuhan, hotel saya termasuk hotel yang tidak menutup usahanya saat pandemi yang pertama yang sangat-sangat kerasnya itu yang kita nggak antisipasi sebelumnya. Ya, kami di hotel sempat cuma ada 1 tamu, 2 tamu, seperti itu. Tapi kita tetap full service ke tamu tersebut, walaupun cuma 1 kamar atau 2 kamar. Jadi untuk pandemi ini yang kita bisa coba untuk pahami adalah ya kita harus survive. Karena semua mengalami hal yang sama di dunia ini. Betul. Jadi kita nggak bisa kabur kemana-mana, ya hadapin aja. Seperti itu. Jadi untuk perhotelan khususnya ya semua hotel sepi, semua hotel mayoritas sudah tutup. Bahkan sampai sekarang belum ada yang buka, ada. Dan puji Tuhan ada beberapa yang sudah buka, sudah hampir back to normal. Tapi ya kita masih harus ada awareness kalau ya maksudnya kan ada, kita nunggu tahun baru nih. Betul, tetap harus hati-hati lah, karena biasanya angka yang naik itu selalu kayak yang kemarin terjadi itu kan sempat turun tapi akhirnya naik lagi sekitar bulan Juni ya, Juni tahun ini ya, sempat angkanya agak naik, dan itu memang sehabis hari raya juga. Jadi memang jangan sepele lah. Turun untuk naik takutnya. Ya, berarti tutup lagi. Tapi gimana nih? Berarti waktu itu ada 1-2 orang dan ya seperti yang Kak Roni bilang tadi, udah parah juga ya. Berarti semua tergantung dari jumlah orang yang masuk, berarti kayak semua tergantung dari berapa orang yang masuk. Nah, yang Kak Roni tahu, orang-orang yang masuk tadi itu gimana? Bukankah berarti ini menjadi sebuah kekhawatiran juga atau ketakutan juga dalam situasi yang pandemi kemarin, kita mesti jaga-jaga juga dengan adanya orang yang 1-2 tadi yang datang ke hotel gitu ya. Dari hotel sendiri gimana? Apakah ya sifatnya lebih defensif yang berarti oh ya udah karena ini suasana pandemi, jadi kita ya udah kita tetap harus batasin dengan protokol-protokol yang ada dan sebagainya, atau ya karena juga kebutuhan yang tadi secara bisnis supaya ini tetap berjalan dan tetap terbuka, ya kita tetap ya gimana caranya supaya kita takut juga sebenarnya dengan pandemi ini, penularan dan sebagainya, tapi mau di sisi lain juga kita membutuhkan customer supaya bisnis tetap berjalan. Ya, tepat sekali Sakti, itu dilemanya kita waktu itu. Jadi sebenarnya kita nggak pernah stop tamu untuk masuk ya. Tapi saat tamu udah mulai banyak demand, kita udah mulai ketar-ketir. Ketar-ketir adalah ya kita ada prokes. Dan prokesnya selalu kita develop tergantung dari Pemda ataupun dari corporate office kita memberikan prokes harus begini. Tapi saat ada tamu 1-2, kita mengharapkan lebih sebenarnya. Tapi saat ini sih tamu kita nggak pernah larang dari zaman pandemi pertama sampai sekarang. Kita nggak pernah stop atau kita nggak pernah, bahkan untuk makan saja. Makanya di mobil ya, baik kami antar ke mobil. Jadi anything yang menghasilkan revenue kita pasti service. Ada tamu yang cuma mau makan di restoran kita karena dia udah mungkin sudah kepincut sama menu makanan kita. Tapi saya nggak mau di restoran ya Pak, kita ngerti. Baik, di mobil bisa nanti kita antar. Sampai segitunya. Kita sempat delivery makanan juga, area Bogor, sampai ke Jakarta juga kita delivery, sampai segitunya. Jadi sebenarnya ya balik lagi ya udah hadapin aja. Gimana ide-ide kita, gimana kiat-kiat kita buat ngadepin dan pandemi ini dan dapat revenue, ya itu sih itu yang harus dilakukan ya. Tantangan di situ. Nah, sebagai salah satu titik ataupun lokasi yang
karena kita sama-sama tadi sudah sepaham bahwa hotel yang dari Karoni tadi tetap buka walaupun dalam situasi pandemi, biasanya setahu saya kalau titik-titik yang masih terbuka atau berjalan dalam open to business, pastinya akan dikontrol. Salah satunya adalah bagaimana didatangi oleh mungkin sebutan mereka ya, pokoknya satgasnya lah ya, satgas COVID-nya gitu untuk datangi. Ada nggak sih Kak ceritanya pernah ada satgas juga yang mengontrol, bukan melanggar gitu, tapi kontrol dan juga mengawasi dan datang langsung sidak gitu tiba-tiba ke hotel? Ada kejadian gitu nggak sih Kak? Wah, ada. Oke. Tapi itulah gunanya kita punya relasi networking. Oke. Jadi sebelum mereka satgas datang, mereka info biasanya ke kita. Oke. Jadi ya itu balik lagi Sakti. Kita mau revenue seperti apa? Kita kan juga nggak mau di ban, kita disuruh tutup closing. Selain prokes kita harus kuat. Nah, salah satu prokes yang kuat adalah kita atau Royal Tulip nggak jual kamar penuh. Paling nggak cuma 60% paling banyak. Oke. Itu udah memenuhi prokes yang diminta. Dan juga penempatan kursi, social distancing, betul. Hand sanitizer di mana-mana, tempat-tempat yang mudah dilihat dan digunakan seperti itu. Jadi sebenarnya walaupun mereka memberitahu oke, kita satgas akan datang dari entah dari desa mana, kecamatan apa, dari polsek atau apa, kita siap sebenarnya. Oke. Jadi prokesnya yang perlu dikencangkan dan harus di konsistennya itu perlu dijaga. Karena bukan dari sisi satgas aja, kamu pun demanding untuk prokesnya juga lumayan tinggi makin kesininya juga. Oke. Jadi mereka juga yang pakai masker aja dia bisa kasih komen. Itu tamu itu nggak pakai masker, sampai segitunya. Nah dari situ kita develop, kita harus prepare masker buat tamu yang nggak pakai masker. Kita harus seperti itu, develop terus tentang prokes. Oke, berarti ini ada satu yang menarik tergarisbawahi bahwa ternyata customer yang kita izinkan untuk menginap, kita bolehkan untuk menginap pun mereka juga punya awareness yang tinggi juga terkait ini kayak, jadi yang tetap mematuhi protokol. Nah itu ya salah satu yang disyukuri juga ya. Jadi yang karena kalau customer juga dalam tanda kutip mungkin agak melanggar juga, pastinya itu akan berdampak negatif juga terhadap hotel tempat Kak Roni juga. Ya kita sangat beruntung juga kita memiliki sebagian besar tamu yang mempunyai awareness tinggi tentang prokes, tentang social distancing. Tapi kita juga menemukan 1-2 tamu yang over. Kenapa saya bilang over, Sakti? Saya kasih share pengalaman. Jadi dia membawa satu desinfektan berupa smoke asap. Wah, gimana tuh? Nah, saya juga nggak tahu. Jadi itu ada satu asap yang dia bisa menurut mereka itu bisa untuk mensterilkan kamar. Padahal kamar kita udah desinfektan segala macam. Dan pada akhirnya ngebaca smoke detector yang ada di kamar. Dan nge-trigger semua alarm yang di hotel. Jadi seperti itu yang kita bilang over untuk itunya. Sampai satu koridor itu penuh asap. Ada itu 2 kali kejadian. Iya. Ya, akhirnya ya udah jadi pengalaman juga. Ada ternyata. Dan akhirnya gimana? Apa diberitahukan untuk supaya tidak menggunakan lagi atau gimana? Strateginya gimana Kak? Itu strateginya adalah ya kita ngerti kalau mereka perlu safety buat mereka. Betul. Jadinya win-win solusinya kita tanya ibu atau bapak mau pakai lagi kapan alatnya. Jadi kita bisa matikan sistem smoke detector di kamar dia saja. Jadi saat dia pakai itu nggak akan berpengaruh. Jadi seperti itu. Jadi benar dia telepon, saya mau pakai ya 5 menit lagi. Oke, kita matikan dulu sistemnya. Silakan. Sudah selesai, sudah asapnya udah hilang, kita hidupin lagi. Jadi tetap pakai win-win solution yang artinya juga dari hotelnya berarti yang cukup aktif jadi kayak, karena berarti tidak dianya yang untuk tidak menggunakan alat itu lagi, tapi dari hotelnya yang kita yang akan matikan saat mereka butuh berarti ya. Iya, betul. Luar biasa nih hotelnya berarti ini. Jadi tapi apakah di hotel yang tempat Kak ini bekerja, setahu saya kan ada beberapa tempat yang juga tidak dipasang smoke detector juga kan, setahu saya ada hotel yang no smoking juga. Apakah
tidak tidak diarahkan ke situ. Nah, Sakti berarti belum pernah nginep di hotel saya. Belum nih, aduh. Hotel-hotel itu tuh kebanyakan karena resort, dia tuh bukan berupa building ke atas, tapi building nyamping dan konsepnya outdoor, Sakti. Oh. Jadi dia mau merokok tamu itu, kita ada designated atau tempat merokok yang dikhususkan. Basically dia mau merokok di mana atau asapnya gimana itu, bahkan balkoni pun langsung keluar asapnya bisa. Dan mau merokok mau apa silakan bisa. Itu basically kita outdoor, tapi kalau untuk kamar semuanya memang ada smoke detector untuk safety juga kan. Salah satu standarnya kita tetap harus ada smoke detector dan sprinkler buat hazard precaution. Betul. Oke, nice. Oke, berarti disediakan tempatnya tapi dengan bentuk seperti itu ya untuk di Hotel Karoni ya. Oke, berarti semuanya harus pakai smoke detector. Jadi solusi yang tadi tidak bisa diarahkan, jadi ya salah satu caranya adalah mematikan hanya punya dia saja. Oke, Karoni, banyak banget cerita menarik yang terjadi pastinya, dan mungkin nggak bisa sebutin satu persatu, pasti banyak banget karena itu yang paling unik lah ya, beberapa yang paling unik yang bisa diceritakan. Nah, aku mau nanya Kak, ini mungkin bisa jadi pelajaran juga buat bagaimana sebuah hotel terus buka, berarti kan secara prokes juga cukup patuh dan harusnya sangat patuh juga gitu. Sampai saat ini tidak ada masalah terkait prokesnya dan masih buka sampai sekarang. Apa aja sih Kak yang diterapkan gitu ya di hotel khususnya Karoni dalam hal prokes ini Kak? Apa yang berubah gitu? Kayak tadi sudah disebutkan sanitizer, tapi selain itu apa lagi? Tadi saya bilang kita nggak jual seluruh kamar. Oke. Lalu kita baru selesai hari ini ada audit dari NSF itu tentang audit protokol COVID udah yang kedua. Jadi kita nanti akan menghadapi 2 audit, satu sudah selesai, satu lagi tentang dari corporate kita tentang protokol, dan CHSE dari Kemenparekraf. Itu salah satu dampak dari pandemi ini. Paling nggak kita punya emblem, kita udah di audit dan certified kalau tempat kita sudah memenuhi prokes dan termasuk social distancing. Jadi kalau yang di hotel-hotel kita kasih marking social distancing di lift, kita di lift ada sekarang hand sanitizer. Salah satu keuntungan kita, restoran kita outdoor seperti yang saya bilang. Jadi ada indoor ada outdoor, jadi tamu lebih prefer makan di outdoor. Jadi sebenarnya itu satu kelebihan juga tanpa melalui prokes yang sangat ketat, tapi di outdoor pun kan sudah sudah bisa gitu kita lakukan. Seperti itu. Jadi ya sebenarnya kita hanya balik lagi mengikuti apa sih dari Pemda yang akan ketentuan prokes yang harus diikuti. Betul. Kedua dari Pemda dan dari corporate kita hanya mengikuti aja, tapi selebihnya kita modify sendiri dari tamu-tamu yang datang. Seperti yang tadi saya bilang, masker kita nggak pernah sediakan masker buat tamu, tapi karena ada feedback, tamu itu nggak pakai masker, kita sediakan saja, kita tawarkan, Pak, Bu, maskernya boleh dipakai. Seperti itu. Luar biasa. Jadi terus update ya kayak artinya selalu konsultasi dengan Pemda apa yang perlu dibutuhkan supaya safety dan sebagainya. Dan salah satunya tadi yang penting adalah audit ya Kak, dan ini katanya juga baru selesai nih hari ini, luar biasa nih. Selesai. Jadi nambah agenda lah ya intinya kayak jadi supaya tetap dan jadi satu keuntungan juga hasilnya, jadi kayak kalau misalnya di kampus kan berarti akreditasi ya kayak ini certified ya katanya. Jadi aman gitu untuk digunakan untuk berbisnis. Kak Roni, mungkin aku pengen nanya terkait yang sekarang ini kan berarti pandeminya kan sudah menurun angkanya. Jadi ya kita tetap harus hati-hati, tetap harus keep safe, tetap hati-hati. Dan tapi pengen nanya dengan kondisi yang angka kasus COVID yang semakin menurun ini, berarti kan sudah mulai kekhawatiran juga semakin menurun untuk orang-orang untuk mau menginap di hotel. Nah, gimana nih situasi perhotelan sekarang Kak dari yang Kak Roni alami? Apakah juga semakin ramai, sudah semakin banyak yang menginap, bagaimana? Ya, benar, semakin ramai. Ditambah lagi kan vaksin sudah di mana-mana. Oke, betul. Dan tapi kita di sini nggak mau kendor soal prokes dan soal social distancing seperti itu. Yang check-in tetap kita tanyakan sudah vaksin yang kedua atau belum. Walaupun belum vaksin yang kedua, kita harus wajibkan antigen. Jadi untuk
okupansi sudah kembali back to normal, sudah mulai ramai, meeting sudah mulai berdatangan. Oke. Sekarang sisa 1 room saja. Kemarin kita full, Sabtu pun kita ada meeting dan Minggu benar-benar sudah full. Jadi semenjak sudah mulai menurun, setiap hari kayaknya weekend di sini ramai terus. Oke. Dan dari Pemda juga sudah memperbolehkan ya Kak terkait full tadi ya? Ya kan, levelnya sudah diturunkan, beberapa peraturan sudah dilonggarkan lah. Tapi tetap prokes tetap dijalankan. Tetap ada yang inspeksi, tetap ada. Oke, luar biasa. Jadi sudah semakin membaik, back to normal. Artinya untuk umurnya, pemasukan juga cukup stabil lagi. Ya, aman ya. Cukup stabil. Anyway, karena ini senang banget aku pastinya sama-sama tahu bahwa tahun ini, apalagi kurang lebih kalau kita mundur ke belakang juga Excel ngebahas tentang pandemi dan banyak banget dan terdampak PHK dan sebagainya. Dan puji Tuhan, Kak Roni juga masih bekerja sebagaimana mestinya, masih normal juga dan cukup ini juga lah ya, cukup andil juga di perhotelan tempat Kak Roni sekarang. Tapi kalau misalnya boleh di-share Kak ya, sebelum kita tutup, ada nggak sih Kak sesuatu yang pengen disaksikan ataupun mungkin ya pengen di-share kebaikan Tuhan ya selama pandemi ini dan untuk karir Kak Roni juga yang aman gitu ya, tetap stabil walaupun pandemi berlangsung, sempat naik, sempat turun, tapi Kak Roni masih ya apa sih yang bisa Kak Roni share tentang kebaikan Tuhan yang Kak Roni alami? Wah, berarti kebaikan Tuhan bukan cuma pas pandemi. Betul. Dari dulu udah baik, tapi khususnya pandemi cuma satu saya nggak ada ramuan lain untuk buat Tuhan, cuma satu, bersyukur. Oke. Cuma bersyukur dan kita yakini bahwa walaupun gaji kita dipotong, walaupun nggak ada tamu, walaupun kita benar-benar ibaratnya kantong udah tipis minus sekalipun, kita harus yakin dan bersyukur kita masih memiliki pekerjaan dan kita yakin bahwa kita akan melalui ini semua. Itu aja sih Sakti. Jadi ya tanpa mengecilkan teman-teman atau saudara-saudara kita yang kena PHK ataupun apa, tapi secara pribadi ya Tuhan itu baik. Yes. Benar baik dan saya sangat tambah bersyukur lagi kalau setelah pandemi yang pertama Tuhan itu kayak menggerakkan anak-anak Tuhan di sini kalau oke, saatnya kita harus memberikan bukti yang konkret kepada Tuhan. Jadi jangan cuma bersyukur. Jadi kita udah mulai buat semacam persekutuan. Oke. Yang sebelumnya itu sangat susah sekali. Dan akhirnya kita buat, di saat pandemi kita buat, sampai sekarang masih berjalan. Dan walaupun memang nggak sebanyak saudara kita di seberang, tapi at least 2-3 orang itu pasti ada dan kita tetap jalankan dengan konsisten. Betul. Luar biasa. Dan ini hikmah dari pandemi juga ya Kak ya. Jadi kemudiannya juga semakin kejar. Tapi di balik semua itu aku pengen garis bawahi bahwa Tuhan itu baik dan kita harus selalu bersyukur. Memang pasti banyak ada teman-teman kita yang mungkin tidak seberuntung apa yang kita alami, tapi tetap kuncinya apapun keadaan yang kita dapatkan, kita selalu bersyukur dan selalu selalu katakan bahwa Tuhan itu baik. Luar biasa. Kak Roni, ini udah banyak banget kita ngebahas dan ya mungkin udah mau sejam juga gitu, dan pastinya kalau misalnya kita bahas satu persatu terkait apalagi tadi yang terkait pertanyaan suka duka ya yang aku sampaikan tadi, pastinya banyak banget gitu, baik di harus kopi bareng itu Sakti. Aduh, banyak banget mau bahas. Iya, jadi ya, semua pekerjaan juga pasti ada suka dukanya. Iya. Aku pengen garis bawahi sekali lagi gitu, bersyukur dan benar-benar kan Tuhan baik dalam apapun kondisi kita, kurang mungkin tidak punya pekerjaan atau mungkin gaji dikurangin, Tuhan itu baik. Kak Roni, sebelum kita tutup sesi kita pada hari ini, aku senang banget Kak Roni udah bagian banyak banget, kita udah ngebahas tentang jurusan perhotelan, terus bagaimana pekerjaan di perhotelan gitu ya, dan ya apa aja yang mungkin benefit seperti tadi channel semakin banyak kalau misalnya kita
menjadi pegawai yang bagus dari perhotelan. Tapi kalau misalnya sebagai closing statement, pastinya banyak banget orang-orang yang mungkin jadi tertarik nih Kak jadinya untuk bekerja di sektor perhotelan. Dari Kak Roni, kepada Antiokers yang tertarik ataupun ingin untuk berkarir di dunia perhotelan, apa yang ingin Kak Roni sampaikan? Silakan. Oke, tipsnya adalah jangan dengarkan yang seperti tadi Sakti di awal bilang, di perhotelan kan kerjanya gitu-gitu aja, cuma bersihin kamar. Enggak, bukan itu. Memang pekerjaannya itu, tapi kalau kita katakan dengan tulus, di perhotelan dengan fokus, itu percaya, karir dan penghasilan pasti akan mengikut. Dan sekarang bisnis perhotelan itu sangat menjanjikan. Jadi jangan takut untuk mencoba, kuncinya, dan tetap semangat di dunia perhotelan. Oke, itu saja yang bisa disampaikan dan sangat luar biasa. Artinya jangan takut mencoba, kalau memang tertarik silakan, karena pasti ada positif yang bisa didapatkan. Karena ini sebelum kita tutup program kita pada malam hari ini, aku senang banget, aku akhirnya dapat insight baru juga. Pastinya aku juga sudah punya duniaku sendiri di komputer gitu ya. Mau masuk hotel kayaknya terlambat nih. Oh, jadi mungkin nggak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Tapi menarik karena akhirnya kita tahu, jadi kita bisa rekomendasi juga ke orang lain. Mungkin cocoknya kamu ke perhotelan, di perhotelan ada ini. Jadi bisa banyak insight yang kita dapatkan pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, izinkan aku Kak untuk tutup kita dalam doa. Jadi kita doakan semoga apa yang kita sampaikan pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi siapa mendengarkan, boleh menjadi inspirasi, dan terlebih boleh menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan selalu Kak. Izinkan saya berdoa Kak, dan mendoakan Antiokers juga yang ada di rumah. Mari Antiokers dan Kak Roni kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat-Mu, kami boleh ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur bahwa hamba telah selesai Tuhan berdiskusi, sharing Tuhan, mendengarkan sharing dari Kak Roni terkait apapun yang dia bisa sharing terkait sektor perhotelan, suka duka menjadi pegawai perhotelan dan sebagainya. Saya Tuhan, apa yang boleh kami diskusikan boleh menjadi berkat bagi siapa mendengarkan, boleh menjadi inspirasi, boleh menjadi sesuatu yang mungkin membangun bagi setiap yang ingin bergerak dan tertarik di dunia perhotelan. Lebih Tuhan, kami berdoa supaya apa yang kami diskusikan boleh menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Hamba berdoa untuk Kak Roni Tuhan sebagai narasumbermu pada malam hari ini. Hamba percaya Tuhan dalam apapun yang dilakukan saat ini dalam karirnya, dan naik turun yang mungkin dia alami, tapi kami percaya, kami berdoa Tuhan Yesus selalu, Tuhan Yesus berkati Kak Roni dalam apapun pekerjaan dia, biar agar dia Tuhan selalu menjadi kepala bukan menjadi ekor. Doa Tuhan supaya dia selalu menjadi orang yang berintegritas Tuhan, orang yang selalu punya komitmen, dan boleh Tuhan selalu menjadi anak yang percaya akan Engkau. Berkati dia Tuhan selalu dalam apapun yang dia lakukan, keluarganya Engkau berkati, orang tuanya Engkau berkati. Kami serahkan Kak Roni dan keluarganya selalu ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Bapak untuk Antiokers yang sudah mendengarkan pada malam hari ini. Kami percaya Antiokers telah melalui hari dengan sangat baik, dan biarlah Tuhan mereka boleh beristirahat dengan baik, dan besok boleh kembali bangun dengan stamina dan semangat baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk seluruh tim X yang telah membantu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kalau ini makasih banyak, sukses Sama-sama. Seperti yang dibilang tadi, kayaknya Sakti belum ke hotel. Nanti kalau misalnya aku ke puncak, aku coba cek dulu. Aku belum pernah dengar nih, jadi aku nanti langsung WhatsApp aja Sakti. Nanti WhatsApp Kak Roni langsung saja. Dan Kak Roni ini juga pemain basket, jadi nanti kalau misalnya kita kapan-kapan ada waktu main basket lagi, mungkin pandemi kelar dulu, nanti sampai ketemu di sana Kak. Haleluya. Sampai jumpa Kak Roni, selalu Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa Kak. Haleluya. Yes, Antiokers itu tadi obrolan kita bersama Kak Roni, Bapak Roni Dwi Laksinto terkait sektor perhotelan. Jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik di dunia perhotelan, ayo untuk mungkin masuk ke jurusan perhotelan ataupun tahu lebih dalam terkait perhotelan ini sendiri. Silakan dicari informasi banyak banget di internet. Dan terima kasih banyak buat Antiokers yang sudah mendengarkan pada malam hari ini. Kalau misalkan ada usul narasumber ataupun usul-usul yang lainnya, boleh banget komentar di bawah, dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Atau bisa juga klik lonceng di bawah supaya tidak pernah ketinggalan dengan video-video terbaru dari YouTube channel GPDI Antioquia Tebet. Dan terima kasih juga buat Audrey Unik yang sudah ngebantu bikin skrip pada malam hari ini.
Dan kita akan mendengarkan pengumuman kita sepanjang minggu ini. Di hari Kamis seperti biasa ada doa jam 6:30 malam. Renungan Rohani Gate hadir setiap hari di Instagram dan Facebook GPD Antioquia Tebet. Dan ibadah minggu kita, ibadah pertama pukul 8 menggunakan streaming YouTube GPD Antioquia Tebet dan juga Zoom GPD Antioquia Tebet. Dan juga ibadah kedua kita pukul 11 siang. Dan pastinya program kita ini Antioquia Creative Talks ataupun X hadir setiap hari Selasa pukul 8 malam. Salam sehat selalu, ikuti selalu peraturan pemerintah, tetap berdoa, dan ikuti selalu informasi GPD Antioquia Tebet melalui sosial media ataupun WhatsApp grup jemaat. Kalau gitu, Sakti Aquini signing up. Thank you so much for listening. God bless you all and bye-bye.